Om Swastiastu semeton. Ternyata semua netizen menyambut baik jika Gubernur Bali Bapak Wayan Koster mengeluarkan kebijakan membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Bahkan ada yang mengatakan Bapak Wagub Giri Prasto yang melaksanakan itu, sehingga untuk tahun 2029 nanti Bapak Giri Prasto tidak perlu kampanye lagi, pasti akan dipilih menjadi Bali 1. Tapi mungkinkah Bapak Wayan Koster melakukan kebijakan itu meniru kebijakan Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat? Ternyata ada netizen mengatakan rasanya nggak mungkin. Bali masih perlu pipis. Semeton, mari kita dengar suara netizen ini. Ini Pak Yan. Siap Pak Yan, ditunggu kerja nyatanya Pak Yan. Sod ngerambang bangken dongkang saja tuh ngudiang bangken dongkang ngerambang. Di Bali Pak Koster ane subuh kepilih oleh Kerama Bali, jelim lah jag jalanin dogen ya diastun sengsara tuh sing ngidang ngomong apa hidupnya cara kul-kul kubu sing ada ane ngerunguang. Nya asane tut semeton, mungkin banyak yang belum tahu apa yang dimaksud dengan kul-kul di kubu. Tapi bagi semeton yang hidup di desa, di daerah perkebunan, pegunungan, kul-kul kubu tentu tidak asing lagi. Jadi setiap kubu atau gubuk itu memiliki kul-kul yang terbuat dari bambu atau dari kayu, dan kemudian kalau kul-kul itu dipukul meskipun bertalu-talu, tidak ada orang yang ngerunguang gitu. Jadi itu biasanya hanya untuk memberikan pesan kepada mungkin tetangga bahwa pemilik kebun sudah tiba di kebunnya gitu. Jadi mungkin ibarat seperti kul-kul kubu lah kalau kita ngomong, kalau kita memberikan usul kepada para pejabat kita. Jadi sing ada ngurunguan, tidak ada yang memperhatikan. Jadi begitu kira-kira maksudnya. Yang pemerintahan di Bali jelek, di Jawa Barat kan berdomisili kak, daripada ngoyong di Bali berlebihan ngajang sila megoreng. Jelemlah hidup di Bali, ndak mula mendampingan, intine selalu bersyukur kak. Do komen gen salam sakit hati. Sebenarnya kakek bermaksud baik, mengkritisi, menyampaikan saran-saran, tetapi penyampaiannya mungkin kurang pas. Ya, senam kurang lah. Ya, kakek setuju jelemlah derwenang, karena ada hukum rua benede, baik dan buruk, tinggi dan rendah, dan lain sebagainya. Kita memang harus terima itu, karena itu tidak bisa dihindari ya. Semua komennya. Nah, ini ada komen dari Wayan Karse ditujukan kepada Bapak Giri Prasto ini. Bagaimana Pak Wayan? Pak Wayan Karse, Pak Wagub
terapkan pemutihan pajak seperti di Jabar 2029, Bapak tidak perlu kampanye lagi, 100% menang Bali 1. Tapi Pak Wayan, kalau Bapak Giri Prasta mengusulkan seperti itu, bagaimana kalau tidak disetujui oleh Bapak Wayan Koster? Aneh nyelam putih kan Bapak Wayan Koster. Ya, wait and see. Nah, ini ada komen dari Loh Putu Artini. Wih, sapu napi loh jegeg. KDM cocok jadi presiden Indonesia. Kalau KDM jadi presiden Indonesia, pasti akan berkurang oknum yang meributkan agama. Kakek setuju, sependapat dengan Loh. Sampurasun, Kang Deddy Mulyadi. Sampurasun, semoga sehat selalu ya. Kami dari Bali juga ikut mendukung Kang Deddy Mulyadi jika nanti menjadi calon presiden. Semangat! Sameton, tidak hanya Loh Putu Artini, banyak warga Indonesia dari berbagai daerah menginginkan agar Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden kelak menggantikan Bapak Prabowo Subianto. Ini bukan tanpa alasan. Karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi memiliki visi dan misi yang sungguh luar biasa. Mari kita dengar. Konsep mendasar bagi pembangunan sebuah daerah harus dimulai dengan pembangunan dan penataan tata ruang. Konsepsi tata ruang, saya jelasin. Saya bangga terhadap leluhur Sunda. Kenapa? Leluhur Sunda memiliki konsepsi mendasar tentang pembangunan nasional. Dan orang tidak tahu itu. Leluhur Sunda menerjemahkan konsep tata ruang dengan 3 hal yang disebut dengan Tritangtu. Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Mari kita dengar lagi kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Dan saya targetkan 5 tahun ke depan di seluruh kota-kota di Jawa Barat, pusat ibu kotanya tidak boleh ada kabel listrik di atas, tidak boleh ada kabel telepon di atas, semuanya harus di bawah tanah. Kita bikin terowongan pintar di sebuah daerah. Kenapa? Peradaban. Tidak nyaman lihat mata. Bandung yang indah, kabel-kabelin liar. Bisakah kebijakan itu diterapkan di Bali? Atau setidak-tidaknya di Denpasar? Nah, itu di dalam pembangunan fisik atau di dalam penataan kota khususnya. Nah, bagaimana sikap atau tindakan Kang Deddy Mulyadi terhadap pembangunan mental spiritual, terhadap pembangunan manusia yang menurut Pak Hamindu disebut jana kertih. Lihatlah contohnya. Bagaimana? Ya jujur aja memang para pegawai itu nggak optimal bekerjanya. Tidurnya di sini. Kenapa tidur di sini? Kenapa tidur di sini? Dikira bukan laki-laki perempuan, tapi hidup tuh enak juga ya. Pak Gub, contoh yang di Jawa Barat, Pak Gub. Aduh, udah bosen banget ini. Saya juga pengen punya gubernur kayak Kang Deddy. Pak Gub ini Pak Yan. Siap Pak Yan. Ditunggu kerja nyatanya Pak Yan. Loh, jangan salah. Bapak Wayan Koster, gubernur kita, juga memiliki visi dan misi yang luar biasa. Coba dengar ini. Penyalahgunaan pila dan sejenisnya untuk praktek prostitusi. Dan tentu saja kita harus mengecek siapa mitranya.
Nah, kita dengar sama-sama kan, yang namanya PSK, kupu-kupu malam harus diberantas. Itulah kebijakan Bapak Wayan yang yang top, luar biasa. Biar Bali ini tidak menjadi letah. Salut. Jadi tahun 2025 sampai 2030 kita akan melakukan tindakan keras dan tegas semua pihak yang bikin Bali ini letah. Nah, hebat kan? Kita harus dukung penuh. Tetapi mudah-mudahan tidak hanya akan, tapi harus laksanakan. Bukan akan. Kalau akan, kapan kita bisa melaksanakannya? Kita tahu, inilah gubernur kita yang sangat mencintai tradisi lokal. Sehingga nama depan Nyoman dan Ketut harus lestari, tidak boleh punah. Siapapun yang akan melahirkan anak dengan nama depan Nyoman dan Ketut akan diberi insentif. Anaknya dikasih insentif, ibunya dikasih insentif. Ya, ini kebijakan yang luar biasa. Tapi berapa ya kira-kira insentifnya? Kira-kira kapan ya Bapak Wayan Koster memberikan insentif itu? Mari kita dengar kembali apa alasannya, mengapa nama depan Nyoman dan Ketut harus dilestarikan. Sekarang Nyoman dan Ketut sudah hampir punah. Ketut tinggal 6% di Bali. Ini perlu tahu ini. Nyomannya tinggal 9%. Jadi kalau populasi penduduk ini menurun, nomor satu yang habis adalah Ketut. Nama Ketut dan Nyoman lama-lama hanya ada di museum. Maka harus dijaga Bali ini. Saya tidak setuju lagi KB 2 anak. KB dengan berapa saja mau punya anak. Luar biasa. Yang penting nama depan Nyoman dan Ketut itu lestari. Itulah yang menjadi tujuan utama. Apakah nanti bisa sejahtera atau tidak? Apakah jumlah penduduk di Bali menjadi meledak? Apalagi disertai dengan banyaknya pendatang? Itu bukan persoalan. Yang penting Nyoman dan Ketut itu lestari. Apakah Nyoman dan Ketut itu bisa disekolahkan sampai ke perguruan tinggi? Itu bukan masalah penting. Yang penting Nyoman dan Ketut lestari, tidak ada di museum. Itulah kebijakan Bapak Wayan yang top, keren. Tapi ini ada komen dari netizen, kengkene sing jada apa di balik gak dalang. Engalan omongannya gen gede, sing tenduk. Makejang programnya bertaraf internasional yang saktekang apa yang ada kak? Ini ada komen dari Wayan Rake. Bagaimana Yan? Mudah-mudahan Pak Koster niru kebijakan KDM kak. Kakek juga berdoa seperti itu. Jadi semua kebijakan kalau itu memang baik, ya kita ikuti sesuai dengan kondisi dan situasi di daerah kita. Ya kan? Kalau ya cocok ya kita lakukan. Nah, tapi ini ada balasannya. Kayaknya nggak mungkin deh. Apa sebab nggak mungkin? Kak, Bali nu perlu pipis. Kewah sana. Pelaksana yang uli kena besingidang saja. Apalagi banyak proyek-proyek yang masih harus perlu dilanjutkan. Masih mangkrak. Ada pusat kebudayaan Bali,
ada jalan tol Gilimanuk mengui sing karuan tak yang ken kaden nasib deh. Aduh. Pusing. Oke, Semeton. Apapun yang terjadi, marilah kita terima kenyataan itu dengan penuh bijaksana. Om Santi 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 Om. Om Loka Samasta Sukino Bhavantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.